Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehatkah semuanya? Dan mengharapkan semuanya tetap sehat ya. Untuk pertemuan kedua ini kita masih akan membahas tentang negara-negara ASEAN. Kalau kemarin Mem sudah share video di mana di video itu sudah dijelaskan letak geografis ASEAN, astronomis, dan kemudian bentuk secara geografis cirinya seperti apa. Nah, apa kalian masih ingat letak geografis ASEAN? Ada yang ingat? Ya, letak geografis ASEAN adalah terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Pada benua, bisa kalian lihat di peta, benua Asia itu terletak di atas, di bagian utara, sedangkan di bagian selatan ada benua Australia. Sedangkan untuk samudra, di bagian atas, di atas Filipina itu ada Samudra Pasifik, sedangkan di bawah Indonesia itu ada Samudra Hindia. Nah, untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah ASEAN. Bagaimana ASEAN itu dibentuk dan apa sajakah yang menjadi tujuan dengan dibentuknya ASEAN itu. Baik, kita mulai. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Apakah ini sudah semua negara di Asia Tenggara? Sebenarnya, masih ada satu negara yang belum masuk ke anggotaan ASEAN. Kalian tahu negara mana itu? Ya, negara yang menjadi pecahan dari Indonesia, yaitu Timur Leste. Belum secara penuh menjadi anggota ASEAN. Sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1997 di Bangkok. Nah, pada tanggal 8 Agustus, para menteri luar negeri itu mengadakan pertemuan di Bangkok yang kemudian menghasilkan sebuah deklarasi, itu Deklarasi Bangkok, di mana ada 5 negara yang mewakili pada saat itu. Yang pertama, Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Dua, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Ketiga, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Keempat, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Yang kelima, Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Nah, kelima menteri luar negeri ini kemudian bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi di mana tujuannya untuk menjadi wadah kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Penandatanganan Piagam ASEAN atau Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Dari kiri adalah Menteri Luar Negeri Filipina Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Koman, Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, dan Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam. Ini adalah wakil-wakil dari negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik. Menteri Luar Negeri Filipina Narcisco Ramos, dan Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam. Yang terakhir adalah Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Dalam pertemuan 5 Menteri Luar Negeri di Bangkok,
menghasilkan deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya ASEAN. Apa isi dari deklarasi Bangkok itu? Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah isi dari deklarasi Bangkok. Bagaimana untuk mewujudkannya? Dibentuklah ASEAN. Nah, jadi tujuan ASEAN ini adalah mengacu pada isi deklarasi Bangkok, yaitu apa? Pertama, bagaimana di Asia Tenggara itu pertumbuhan ekonominya bisa cepat, sosialnya, budayanya. Juga bagaimana anggota ASEAN ini bersama-sama memelihara perdamaian dan kestabilan regional. Karena kalau tidak ada kestabilan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, maka perekonomian juga tidak akan tumbuh dengan cepat. Bisa dibayangkan. Contohnya, kalau Malaysia mengalami perang, apakah ada dampak bagi negara di Asia Tenggara? Pasti ada karena menjadi negara atau wilayah yang terdekat dengan Malaysia. Pasti ada dampaknya. Nah, jadi bagaimana ASEAN itu mencari cara memelihara perdamaian dan kestabilan regional. Kemudian, meningkatkan kerjasama yang saling bantu untuk kepentingan bersama. Nah, ini bagaimana ASEAN itu bisa bekerja sama untuk saling membantu untuk kepentingan bersama. Contohnya, ketika Indonesia terkena dampak tsunami contohnya. Nah, negara-negara Asia Tenggara tentu saja kemudian memberikan bantuan kepada kita. Baik di bidang ekonomi dengan memberikan pinjaman, dengan memberikan bantuan baik beras dan obat-obatan dan sebagainya. Juga bisa dengan memberikan bantuan berupa ilmu pengetahuan bagi ilmu bagaimana cara mendeteksi tsunami. Kemudian ada ASEAN itu juga untuk berfungsi memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang lainnya. Seperti kamu tahu, banyak sekali organisasi-organisasi regional ataupun internasional di dunia ini. Contohnya kalau regional ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, kalau internasional ada PBB. Nah, di tengah-tengah banyaknya organisasi itu, ASEAN mencoba untuk mengeratkan diri supaya kita sebagai satu kawasan itu solid, tidak terpecah dan mempunyai tujuan yang sama. Kemudian, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan. Nah, ini juga ASEAN itu ada bidang di mana para menteri pendidikannya berkumpul untuk melakukan kemajuan di bidang pendidikan. Ini bisa dilakukan dengan cara pertukaran pelajar, pertukaran ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Keanggotaan ASEAN memang pada awalnya hanya 5 negara pemrakarsa, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Namun kemudian dalam berjalannya waktu, masuklah negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Negara yang pertama masuk sebagai anggota ke-6 adalah Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Disusul Vietnam 28 Juli 1995, kemudian Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997. Sebenarnya Kamboja masuk ASEAN akan bersama dengan Laos dan Myanmar, tapi karena di negara Kamboja sedang terjadi krisis politik sehingga kemudian masuknya baru di tanggal 16 Desember 1998. Baik, itu adalah sejarah singkat ASEAN.
Bagi yang belum jelas, bisa kalian tanyakan di komen GC ya, nanti Mem jawab. Kemudian putar ulang kalau masih belum paham. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.